Opini selewat lihat tentang iPhone 16 yang masih dilarang dijual di Indonesia, apakah ini cuma trik pemasaran supaya orang-orang penasaran atau jangan-jangan lebih dari itu? Sedikit latar belakang, Indonesia punya aturan khusus namanya tingkat komponen dalam negeri atau disingkat TKDN yang intinya kalau produknya mau resmi dijual di Indonesia harus ada 40% komponen lokal atau setara dengan investasi. Nah, karena penerapan TKDN ini, Apple di 2017 ke pemerintah Indonesia berjanji untuk investasi 1,71 triliun sebagai bentuk pemenuhan TKDN. Tapi sampai sekarang masih kurang 240 miliar rupiah lagi. Dan janji itu sampai sekarang saya bikin video ini aja belum terpenuhi sempurna. Jadi, Kementerian Perindustrian menahan izin jual resmi buat iPhone 16 sampai Apple memenuhi komitmennya. Dan menurut beberapa pihak, peraturan ini terasa diskriminatif kali ini untuk Apple karena kok cuma Apple atau cuma iPhone yang dilarang padahal kita sama-sama tahu di e-commerce itu banyak banget produk yang non resmi itu diperjualbelikan, diperdagangkan. Sebut saja Google Pixel, itu tidak masuk resmi ke Indonesia, tidak dijual resmi di Indonesia, tapi diperdagangkan. Dan masih banyak merek lain yang mungkin secara skala lebih kecil brand-brandnya. Dan itu adalah fakta. Bisa dilihat di e-commerce saat ini masih banyak yang jual. Dan kalau kita ngelihat dari scope yang segitu aja, sebenarnya memang mungkin terasa diskriminasinya. Tapi kalau dilihat dari sisi teori, mungkin ini yang digunakan adalah teori pencegahan umum atau general deterrence theory. Jadi, ada teori pencegahan umum dalam hukum pidana, di mana teori ini berpendapat bahwa hukuman yang berat atau mencolok terhadap pelanggaran tertentu bertujuan untuk mencegah masyarakat luas melakukan pelanggaran serupa. Inti dari teori ini adalah memberikan contoh bahwa pelanggaran tertentu akan membawa konsekuensi yang serius sehingga menimbulkan efek jera secara kolektif. Jadi, sekarang kalau dibilang kenapa iPhone yang jadi target nih, iPhone 16 yang paling baru, kenapa ini yang jadi target? Karena ini sedang menjadi pusat perhatian masyarakat dan ini adalah waktu yang tepat untuk menegakkan peraturan ini. Kalau menurut saya, dari sudut pandang teorinya, seperti itu. Ini momentum yang pas karena faktual aja, Google Pixel sama iPhone itu lebih banyak mana yang jual? Ya, iPhone. Dibandingkan Google Pixel, iPhone lebih banyak yang jual, lebih banyak yang beli juga. Jadi, kalau ini diberlakukan ke iPhone, apalagi yang terbaru, kemungkinan harapannya memberikan efek jera. Karena peraturan yang dilanggar sebenarnya itu cukup berat. Karena iPhone 16 kini sudah benar-benar dilarang untuk diperdagangkan secara legal di Indonesia yang artinya ada sanksi kalau kita melakukannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pelanggar dapat menerima denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan hukuman pidana penjara jika terbukti melanggar izin edar atau ketentuan TKDN. Dan secara khusus Kementerian Perindustrian juga memberikan wewenang kepada masyarakat untuk melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli iPhone 16 secara ilegal. Dan selain itu, Ditjen Bea Cukai juga turut memantau dan menindak penjualan barang bawaan pribadi yang disalahgunakan untuk perdagangan komersial. Dan kalau diperhatiin sebenarnya nih beberapa kementerian kompak banget ya antara perdagangan, perindustrian, kemudian juga bea cukai ya, imigrasi itu kompak banget tentang hal ini dan ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk meminta investasinya itu disempurnakan. Which is good karena investasinya masuk ke Indonesia. Dari Apple masuk ke Indonesia, investasinya sempurna dan itu adalah skenario yang paling kita harapkan supaya iPhone 16 bisa dijual. Karena banyak nih orang-orang kaya yang resah belum bisa beli iPhone 16. Karena kalau orang nggak punya duit, ya kayak saya nggak resah iPhone 16 nggak dijual, ya bodo amat. Karena saya nggak beli juga, duit saya nggak mampu. Jadi ya sih nggak peduli-peduli amat. Tapi buat orang-orang yang duitnya banyak, ini resah dia. Apalagi yang bisnisnya di situ, yang jual beli itu resah pasti. Jadi untuk menghentikan keresahan kalian, ya kalian patungan aja. 240 miliar untuk bantu Apple menyelesaikan investasinya di Indonesia. Kalau kalian ngerasa, kok nggak adil banget kenapa kita yang harus menyelesaikan utangnya Apple, ya udah tuntut Apple-nya untuk menyelesaikan investasinya. Dan misalkan, loh kalau gitu Google Pixel gimana nih? Ya udah, minta untuk penegakan hukum ditindak juga tuh, ya. Semua barang yang nggak resmi ditindak semua. Karena kasihan, brand-brand yang udah secara resmi masuk Indonesia, bikin pabrik, bikin investasi, buka lapangan kerja, itu banyak. Sedangkan mereka tidak. Dan lucunya masih ada yang belain mereka. Jadi sebenarnya saya bingung, yang dibela itu apa? Negaranya, bisnisnya, uangnya, atau egonya? Saya juga bingung apa sebenarnya yang dibela sama orang-orang ini.
Karena belanya segitunya, saya juga bingung sebenarnya. Kecintaan terhadap brand, tapi membuat mereka lupa sebenarnya apa yang diperjuangkan dan apa yang dilindungi oleh peraturan ini sebenarnya. Eee, dan harapan saya masalah ini cepat selesai karena nggak ada yang diuntungkan. Apple-nya tidak diuntungkan, Indonesia masih belum diuntungkan karena investasinya mandek, kemudian juga pembeli yang banyak uang itu tidak diuntungkan karena susah untuk beli, pebisnis yang biasa jual beli itu juga jadi takut, dan semua tidak ada yang diuntungkan. So, semoga masalah ini cepat selesai dan saya rasa pihak Apple sebenarnya udah tahu, karena kalau diperhatiin ciri-cirinya udah jelas, Tim Cook tiba-tiba datang ke Indonesia, kemudian media Indonesia untuk pertama kalinya diundang ke acara peluncuran Apple kemarin. Sebenarnya saya rasa Apple udah tahu kejadian ini akan ada. Jadi, kenapa tidak diselesaikan secara cepat aja? Toh cuma 240 miliar dari keuntungan Apple ngeruk jualan barang-barang aneh yang sebenarnya tidak dibutuhkan itu juga harusnya cukup nutup lah, ya nggak sih? Nggak ya? Ya udah, paling segitu aja opini selewat lihat saya. Semoga informasinya tidak menyesatkan ya, karena saya melihat banyak konten-konten yang opininya itu sangat-sangat galak banget gitu. Mudah-mudahan opini saya tidak segalak mereka dan semoga opini saya akurat ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan karena ini menyangkut peraturan, saya takut kalau sampai salah. Semoga di cross check lagi aja sama orang-orang kalau emang informasinya baru untuk kalian, di cross check lagi aja. Dan sekian opini selewat lihat dari saya. Dadah.